Kita bangunnya kesiangan, bangun kepagian, apa maksudnya? Selalu bawa Tuhan di dalamnya, sehingga kita akan semakin peka dalam setiap menanggapi setiap keadaan. Coba praktekin. Ketika lu udah kosong banget dompet, ada kebutuhan. Anggaplah tadi kalau misalkan si Jai bilang susu gitu ya. Kuatkan diri lu untuk nggak ngomong ke siapa-siapa. Jangan sampai ada yang tahu kalau lu punya kebutuhan. Ketika itu lu lakukan, keluar biasanya akan benar-benar luar biasa. Luar biasanya akan terasa banget ketika lo punya keinginan, lah dilepasin. Ya Allah, engkau yang lebih tahu. Gue mah cuma sekedar prediksi, perkiraan. Apa namanya cuma perhitungan logika aja. Kalau misalkan sebulan ini nggak punya duit, nggak bagaimana bayar token, bagaimana bayar susu, bagaimana beli ini, beli itu dan segala macam. Ya kan? Tapi kalau kita lepasin ya kebutuhan ini bukan. Kalau ada yang namanya butuh, udah pasti ada isinya. Kita semua ngalamin akan hal itu. Cuma coba ketika menghadapi keadaan seperti itu kasusnya duit aja. Ketika kita butuh, coba diem, diem, lihat nanti yang datangnya seperti apa. Tapi belajar peka bahwa siapapun yang nanti didatangkan, kita harus sambut. Bahkan orang yang ngeselin sekalipun, sambut terima. Kalaupun rasanya dia ngabisin waktu kita cuma sekedar ngajak ngobrol, ajak aja ngobrol, jangan sampai ada protes di hati kita. Jangan sampai ada penolakan-penolakan tetap tentang keadaan yang sedang dihadirkan itu. Karena gue sering banget merasakannya. Sering banget. Terakhir yang masih hangat banget itu tadi kemarin booking itu. Kan nitip sama Ayu. Ayu pun ya. Nitip sama Ayu nanti beli ini beliin itu. Kalau nanti duitnya lihat duit. Oh, udah kurang segini ini ya. Ternyata Ayu sampai maghrib kalau nggak salah di PK 3 ujung-ujung muncul pas gue lihat Ayu nggak ngomong kalau ada yang booking. Gue lihat di grup Smart Team itu ada nama Uti satu. Ada kan kata Ayu duitnya jadinya kan gitu. Gue nggak minta, gue nggak, wah pinjam dong siapa? Karena kalau kita itu ada kalimat nanti penutupan Bang Deki yang jelasin. Gue cuma kutip satu kalimat, iya karena budu, wa iya karena stain. Artinya apa? Iyakah hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Nyembah hanya sama Tuhan, minta tolong sama manusia. Doa minta rezeki tapi ya Allah ini gue pengen bayar gue kebutuhan gimana nih. Besok pagi ujuk-ujuk cari orang pinjem duit dong. Dua kalimat itu aja. Terus kita bilang kita yakin sama Tuhan, kenapa kita masih cari orang? Artinya kita tidak menganggap Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita. Apapun bentuknya. Ini mah kalau misalnya kita berbicara tentang duit tadi. Bahkan kejadian pengalaman kayak yang tadi si Anggara bilang, wah sering banget kita semua pernah ngerasain. Timbang rokok, oh iya, sering banget ngerasain. Cuma ya itu pengalaman pertama. Mungkin pengalaman yang baru mulai dirasakan. Dan inilah kita dulu seperti itu. Artinya si Anggara mulai masuk, mulai mendapatkan feel-nya dari pelajaran revolusi mental itu. Kita dulu mah udah ngelewatin yang begituan. Masalah rokok mah ya kan, kaas aja itu. Dari pokoknya mah ayo ya lo sebungkus ya. Ayo duit, wah duit, pokoknya ada sebungkus aja pokoknya. Ada rokok, nggak ada rokok, pokoknya ngisep aja ngebul pokoknya. Nggak ngerti rokok siapa. Ya bahkan sama Jainuddin aja gue, rokok gue yang kemarin lu kantongin mana? Sini, minjem. Balikin rokok. Itu mah hal-hal yang sederhana, cuma emang terasa luar biasa ketika kita emang belajar. Belum tentu di luaran sana orang
ngeh kalau itu sebuah hal yang luar biasa. Tadi yang kata si Angga bara bilang bahwa ya pasti kalau di luar cuma kebetulan, keberuntungan biasa. Apa bedanya yang sekarang sama yang dulu? Ya karena kita sedang belajar ke arah sana. Artinya ada pelajaran yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita bahwa oh iya, begitu jadian. Tinggal ditambahkan lagi levelnya tadi. Level yang tadi gue bilang, kita mengaku ya menyembah sama Tuhan, tapi kita minta pertolongannya sama manusia. Biarkan pertolongannya datang. Kayak gue pernah cerita kan ujuk-ujuk ke Hanan nawarin. Udah bayar belum bulan ini? Damai. Kalau ada mah ini mumpung lagi ada duitnya. Nggak minta, nggak minta. Itu hal-hal yang ya elah, sering banget ngalamin hal-hal yang begitu. Karena Tuhan yang lebih tahu. Yang penting kita kondisikan diri kita selalu nerima. Ketika kita pekah dalam setiap saat yang kita lalui dalam sehari ini, sehari-hari, kita akan terus bertanya, maksudnya Tuhan apa sih? Ketika kita ngomong kayak gitu aja, artinya setiap saat kita ngelibatin Tuhan di dalamnya. Kenapa? Kita nanya, ya Allah maksud kau apa sih? Kok gue dikasih begini? Kok gue dipertemukan seperti ini? Kok kerjaan ini sulit ya? Kok hari ini nggak ada konsumen ya? Kok gue chat segala macam nggak ada ya? Nanya ke atas. Maksudnya apa sih? Bukan mau protes, bukan. Maksudnya apa ya? Ketika itu kita bawa dalam setiap hari dalam pekerjaan kita, itu yang buat kita akan lebih peka nanti. Bahkan kita akan lebih peka bahwa ketika kita berdoa, ujuk-ujuk langsung dikabulkan. Walaupun pengabulannya masih dalam tahap proses. Masih dalam tahap proses. Ibarat kata itu kita pengen dapat konsumen, konsumen baru dalam tahap chatting sama kita. Ya Allah baru baru tadi pasangan doa pengen dapat konsumen, ujuk-ujuk ada yang WA. Rasa yang kita tanggapi itu berbeda. Bahwa yang kita tanggapi, wah Allah sedang ngabulin. Padahal mah belum booking. Ya mungkin tadi ketika kita doanya kurang lengkap. Ya Allah pengen dapat konsumen, konsumen itu apa ujungnya? Konsumennya survei doang, konsumennya datang doang, apa konsumennya datang survei terus booking. Nah, lengkap-lengkap. Atau seperti apa? Seperti seperti itulah. Setiap saat tanya maksud itu akan membuat kita lebih peka dalam keadaan tadi. Bahkan kita udah ya elah ini masalah nih ya elah gampang, bukan masalah ini mah. Sampai pada titik ya kita nggak akan anggap itu masalah. Bukan cuma manipulasi doang, bukan. Kalau selama ini yang kita pelajari itu ya kita jangan anggap dia masalah, tetap itu masalah. Siapa yang bilang kalau misalkan ini tisu kenyataannya. Menurut kita secara umum pelajaran yang kita tahu dan informasi yang kita dapat dari kecil bahwa ini emang tisu gitu kan. Terus kita mencoba menganggapnya bukan tisu. Cuma mencoba belajar memanipulasi pura-pura menganggap dia bukan tisu. Tetap aja sama dengan masalah itu. Ketika kita jangan anggap itu masalah, anggaplah itu pelajaran. Tetap akan terasanya itu masalah, akan terasanya itu kendala. Kenapa? Karena yang di sininya yang belum. Di hati kita yang belum bisa merespon keadaan itu, bahwa ini keadaan bukan masalah. Bukan masalahnya yang diganti, tetapi respon kita terhadap keadaannya yang kita tingkatkan lagi levelnya. Dengan begitu nggak ada yang namanya masalah. Bahkan apa namanya? Yang tadi dibilang cuma gara-gara ini, cuma gara-gara itu. Nggak jadi problem. Dan pun di rumah ya nggak ada problem. Gue ngajamnya nggak ada problem. Bahkan dari dulu, dari awal banget sampai dengan detik ini, gue termasuk sama Cuti itu nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Mentok nih, nggak ada duit nih. Sama sekali. Kalau zaman dulu mah masih enak. Zaman dulu. Enaknya gimana? Ketika emang nggak ada isi itu di rumah tuh, kita cari ke rumah ibu di Blok B. Kalau bahasa kita mah belanja yuk. Kemana? Ke Blok B. Ngapain? Kita gerasak, rusuk di kulkasnya.
Tapi kok enjoy aja gitu kan. Nggak ada yang jadi problem. Waduh gimana besok ya kita duit sekian segala macem. Dan bahkan kalau berbicara tentang ya secara realistis kurang, ya gue ngerasa kurang. Gue pernah cerita, gue awalnya 2 orang gajian, jadi yang anggaplah sekian juta, terus berkurang penghasilannya setengahnya, sementara kebutuhannya masih sama. Bagaimana cara melewati setiap bulannya? Ya kalau kita pikirin pusing mah pusing. Cuma gue percaya, gue yakin bahwa setiap kebutuhan itu ada. Allah lebih tahu daripada kita. Jangankan rokok, gue bilang. Kan 2 bulan sebelumnya gue juga cerita. Di bulan-bulan berapa di hari terakhir. Bulan-bulan berapa 2 hari terakhir. Di bulan-bulan berapa nggak sampai akhir bulan. Tanggal 10 udah habis. Artinya itu. Bagaimana kita membentuk keyakinan kita lebih dalam lagi dengan peka. Dengan peka sama setiap keadaan, kalau kita meyakini keadaan itu bahwa keadaan itu adalah diizinkan sama Tuhan datang dalam kehidupan kita, dan kita meyakini inilah yang terbaik, kita nggak protes, kita terima, kita akan melihatnya keluar biasaan, kalau berbiasaan Tuhan secara nyata, secara nyata yang akan kita alami tadi. Kalau berbicara kebutuhan, nggak usah pernah takut, nggak usah pernah ragu. Ya. Kalau bicara kebutuhan yang memang benar-benar dalam versinya butuh. Butuh atau kebutuhan versinya Tuhan. Bukan kebutuhan versinya kita sebagai manusia. Kita bilang butuh ini, kata Tuhan mah belum butuh itu. Kata kita belum butuh ini, tapi kata Tuhan kita sudah butuh. Kalau kita semakin peka ke arah sana, udah tahu aja, oh kenapa hari ini nggak ada duit dan nggak ada rokok. Oh ternyata emang belum butuh hari ini. Belum butuh beli. Ya kan? Oh mungkin, oh masih ada nih yang lain tuh. Kebutuhan yang seperti apa yang kita maksud. Kan gitu. Oh ternyata hari ini nggak ada. Kita jahit tadi, gue juga sih alhamdulillah luar biasa. Kenapa yang di saat ini yang banyak yang pakai susu formula ya alhamdulillah saat ini masih anteng dengan ASI. Artinya Allah lebih tahu nih kebutuhan nih kalau misalkan nanti belum belum ditambahkan rezekinya tapi dikurangin pengeluarannya. Nah, berarti itu bagian mana yang nggak kita syukuri, bagian mana yang nggak kita nikmati. Gampang bagi Tuhan pengen mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Karena udah kalau Tuhan udah pengen ngangkat kita nggak ada yang bisa jatuhin lagi. Gampang buat Tuhan datengin konsumen kita 1.000 sekali. Kita datang nggak usah datang ke kantor pemasaran 1.000 langsung. Cuma bicara pantas atau belum. Kalau kita cuma bicara tentang perut kita aja 1.000. 1.000 konsumen buat apa itu perut? Isinya kayak apa udah kan gitu. Makanya kalau berbicara tentang kebutuhan jangan pernah takut. Jangan pernah panik, tenang aja. Sampai di titik-titik terakhirnya tenang aja. Sampai di titik-titik terakhirnya. Kalau misalkan saat ini lo lapar, sampai titik-titik terakhir lo lapar. Karena kalau lapar mah nggak mungkin. Di kantor pun kalau masih ada sisanya 3 kali sehari lo bisa makan. Banyak kok orang-orang dulu itu kan makan pagi, sarapan. Sarapan apalagi sekarang udah ada yang sering banget Bang Ucok ngasih. Nggak mungkin kalau kekurangan makan di kantor mah. Yang penting berangkat pagi aja biar masih ada kebagian nasi uduknya. Kalau berangkatnya siang mungkin udah habis. Itu yang bilang itu rezeki kepatok orang. Ya kan? Kalau emang kita cuma sekedar masalah makan, pagi-pagi udah dikasih sarapan. Siang-siang belum jam 12 udah datang tuh nasi. Sore-sore kadang-kadang masih ada sisa. Tinggal makan. Kalau masalah makan, terus bagian mananya? Bagian mana yang nggak kita coba lihat nih. Karena kitanya nggak kata kita nggak peka, jadi itulah keseharian kita terlewat begitu aja. Gak ada hal-hal yang yang luar biasa yang kita dapatkan. Mohon maaf kepanjangan. Tadi niatnya cuma buat nimpalin berapa doang, ternyata jadi kepanjangan. Ya mungkin buat teman-teman yang lain ingatin ya nama-namanya siapa yang nggak maju kemarin, yang maju hari ini, minggu depan, berarti mereka wajib maju duluan. Itu aja. Ya kalau nggak datang Jumat depannya ada lagi ingetin kemarin dia belum maju, maju suruh maju ke depan. Nah, sama yang si Anggara juga punya PR hari ini sebenarnya. Kalau minggu kemarin gue bilang kalau misalkan belum pecah telur maju hari ini, tapi
Belum, minggu depan. Iya, karena kemarin ada dua, dia sama si Irga. Irga udah sekolah lagi. Aja sendirian. Berarti sendirian nanti kita bully habis-habisan. Ya mungkin itu untuk pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan tadi ada hal-hal yang bisa kita tangkap dan bisa kita praktekkan. Gue yakin semuanya sudah praktek. Cuma tadi pertanyaan gue, kenapa yang seminggu ini, yang kemarin, yang hari ini nggak nggak ada ceritanya. Artinya mulai besok coba lebih peka lagi. Ketika kita datang ke kantor bertemu si A, bertemu si B, apa maksudnya? Ketemu konsumen yang baik, yang judes, yang jelek, segala macam, apa maksudnya? Kita bangunnya kesiangan, bangun kepagian, apa maksudnya? Selalu bawa Tuhan di dalamnya sehingga kita akan semakin peka dalam setiap menanggapi setiap keadaan. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf dari kesalahan-kesalahan penyampaian. Gak ada niat macam-macam, ya cuma ingin berbagi, berbagi dan bagaimana kita semua perlahan waktu, jalan waktu bisa berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik. Kita dulu acara malam ini. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.